ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Sebuah nikmat yang besar tatkala iman kita sedang down. Terkadang kita melakukan dosa. Terkadang kita terjebak dalam kesalahan yang kita pernah taubat dan memohon ampun darinya. Tapi Allah Jalla Jalaluh tetap membuka pintu taubat. Allah nggak pernah menutup pintu taubat itu kecuali tatkala matahari terbit dari arah barat dan tatkala ruh telah sampai ke kerongkongan kita. Maka seorang muslim hendaklah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita mengaji. Dan kenapa kita ngaji lagi, belajar lagi? Yang pertama, untuk mengenal syariat Islam. Karena muncul orang-orang yang tidak mengenal syariat Islam, akhirnya membenci syariat Islam. Lebih suka dengan lagu daripada mendengar suara azan. Sebagian orang lebih mencintai puisi daripada mendengarkan Al-Quranul Karim. Bahkan mencela Al-Quran, mencela suara azan. Karena memang suara azan dan Quran ini tidak disukai oleh syaitan. Dan ternyata ada syayatinul insi wal jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Setan-setan dari bangsa jin, setan-setan dari bangsa manusia yang mereka saling memberikan wahyu. Bikin puisi akhirnya. Bikin lagu yang mencela Islam, mencaci maki Islam. Yang seakan-akan indah. Dan Anda mau menyampaikan ini kemarin. Nah, nantilah Anda sampaikan nanti aja. Kita mengkaji ini untuk mengangkat derajat kita. Baik, Anda sebelum kita mulai, Anda mau bertanya. Sebutkan 5 keutamaan menuntut ilmu. 5 keutamaan menuntut ilmu. Yang bisa jawab dapat hadiah. Bentar, ini sepertinya Brisbane belum nyambung, Ustaz. Oke, siap. Sebentar, Ustaz ya. لا لا خلي نعم siap. Siapa yang mau jawab? Ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya. Ilmu adalah amalan yang tidak terputus amalannya. Kalau mati? Ya nggak terputus, Pak Ustadz. Kalau diajarkan. Kalau diajar diamalkan. Iya.
Kalau Karena diamalkan itu sendiri akan- mati ya mati, selesai. Ilmu yang diamalkan nggak putus. Yang kedua, Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. ini jawabnya rame-rame apa sendiri-sendiri? Satu ini hadirnya satu orang satu. Jadi yang bisa satu-satu dulu, ntar gantian. Taib, diangkat derajatnya. Yang ketiga, fadhal. Buruan itu, buruan. Baru dua nih. Banyak keutamaan nuntut ilmu tuh banyak sekali. Ya, buruan. Langsung aja. Mencari ridho Allah. Mencari ridha Allah. Itu niatnya mencari ridha Allah. Keutamaannya. Jaminan menuju surga. Ya, jalan menuju surga. Orang menuntut ilmu tuh jalan menuju surga tuh. Nah, yang keempat, Ilmu sebagai benteng dari syubhat dan fitnah. ilmu sebagai benteng dari fitnah dan kekacauan. Masya Allah, jamil. Yang kelima, ini yang jawab kayaknya sudah orang lain. Ganti orang. Saling melengkapi. Taib, nanti kitabnya hadiahnya gantian, nggak apa-apa. Yang kelima, yang kelima nih. Apa Ustaz, mungkin bisa diulang pertanyaan karena Brisbane sama Canberra baru join tuh Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Taib, yang baru bangun tidur. Nah, yang baru bangun tidur nih, bismillah, kita ada pertanyaan nih. Apa keutamaan menuntut ilmu? Alhamdulillah udah ada 4 jawaban nih. Yang pertama tadi, ilmu yang diamalkan tidak akan putus. Yang kedua, ilmu akan mengangkat derajat. Yang ketiga, ilmu akan memudahkan jalan menuju surga. Yang keempat, ilmu akan menjaga dari fitnah, dari kekacauan, dari syubhat, dari kesesatan. Yang kelima, Adalah kebaikan dunia dan akhirat. ya jelas lah kalau ilmu kebaikan dunia akhirat. Ilmu nih menjaga kita dan kita menjaga harta. Ilmu ini, orang yang belajar ilmu akan pulang diampuni dosa-dosanya. Kemudian majelis ilmu, udah kasih hadiahnya, kasih kentut tadi. Tapi yang jelas, Yang mana Ustaz hadiahnya? Bukunya ada 5 nih. Yang mana kira-kira? Yang bukunya tebal, apa yang tipis, apa yang karena jawabannya rombongan, tadi kasih yang paling tipis saja. yang paling penting? Nah, ini buku dapat buku karangan Ustaz Abdul Aziz bin Nasr apa itu? Masalah generasi terbaik. Siapa yang mau share? Ayo share dulu. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Tapi jemaah, berkaitan dengan keutamaan ilmu, ini yang membuat kita belajar ilmu sekarang. Memudahkan jalan menuju surga. Orang yang tidak mengenal syariat Allah, orang yang tidak faham dengan apa yang Allah inginkan dari kita, seperti seorang warga Indonesia yang tidak tahu dengan aturan negara, seperti seorang pengendara yang tidak tahu dengan aturan polantas. Apa yang akan terjadi? Dia akan nabrak, dia akan ditabrak, dia akan meresahkan umat. Kita lihat orang kalau tahu naik mobil, jalurnya salah. Yang seharusnya itu satu jalur, tahu-tahu ada orang berlawanan arah. Ini orang-orang kayak gini nih yang merusak, yang membuat tabrakan. Kalau urusan dunia, mungkin kecelakaan mati selesai. Tapi kalau urusan akhirat, banyak orang yang menabrak syariat Allah. Banyak orang yang menabrak aturan-aturan Allah. Jangan, ana nggak tahu, ana nggak ngerti dengan hukum, ana tidak belajar. Dia belajar. Kalau nggak tahu belajar, malulah. Ketika seorang berbicara tentang kedokteran, dia tidak pernah sekolah di fakultas kedokteran. Dikasih mic, ya silahkan bicara.
Banyak orang yang ngelihat, direkam sama kamera, dicatat sama wartawan. Silakan ibu bicara. Bicara apa? Tentang kedokteran. Terus dia mengatakan, saya tidak tahu tentang kedokteran. Tapi yang saya tahu, makan nasi itu lebih baik daripada makan batu. Umpamanya. Seharusnya turun dari sana. Maka ilmu ini loh jamaah. Rasulullah SAW tiap hari, tiap pagi, beliau selalu memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama dipinta. Bukan minta sembarang ilmu. Karena ada ilmu-ilmu yang membuat pelakunya masuk neraka. Ada ilmu-ilmu yang menyebabkan kesombongan. Ada ilmu-ilmu yang menyebabkan seorang menentang agama Allah. Ada ilmu-ilmu yang menyebabkan seorang semakin jauh dari jalan kebenaran. Kita nggak minta ilmu itu. Kita bukan mau baca kitab-kitab yang besar-besar. Yang kemudian bisa baca kitab dapat apa antum? Wallahi nggak tahu. Tapi kita minta ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Buat antum sendiri yang pertama. Buat kita. Bermanfaat buat keluarga kita. Bermanfaat buat masyarakat kita. Bermanfaat buat negeri kita. Dan beliau diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Tambahkan kepada aku ilmu. Maka hari ini kita belajar. Belajar ilmu. Ada orang-orang yang mentato dirinya. Padahal kita tahu orang yang mentato dirinya dilaknat. Ada orang yang makan riba. Padahal kita tahu 1 dirham riba lebih parah daripada 35 kali berzina umpamanya. Tapi orang melakukan hal itu biasa. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Baik itu ilmu tentang hukum. Baik itu tentang ilmu kepada yang meletakkan hukum. Baik ilmu kepada sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar hukum. Maka para jamaah, hari ini kita belajar lagi melanjutkan tentang Asma'ullah Al-Husna. Kita masuk kepada 2 nama, yaitu Al-Hafid dan Al-Hafid. Yang maha menjaga dan memelihara. Supaya kita dalam kehidupan ini merasa aman kalau ternyata ada yang menjaga. Negeri kita nih, kenapa orang-orang merasa aman? Ketika ada polisi di pos, ada satpam di pos. Karena ada yang jagain. Bisa tidur nyaman. Bisa menikmati santapan. Tapi tatkala tidak ada yang menjaga dan kita tahu ada musuh yang hendak datang menyerang, maka tatkala itu hidup akan kacau. Negeri ini pun ketika tidak ada yang menjaga di perbatasan, tidak ada yang menjaga di lautan, tidak ada yang menjaga di udara, habis negeri kita jemaah. Dan ternyata kita punya penjaga. Penjaga kita tuh Allah Jalla Jalaluh. Kenapa kemanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, apabila di hati kita ada iman dengan Allah dan kita menjaga agama Allah, Allah akan jagain. Orang sekarang perlu satpam untuk rumahnya, perlu CCTV untuk rumahnya, perlu anjing kadang-kala yang menjaga rumahnya, perlu alarm, berbagai macam. Mobilnya untuk jaga mobilnya juga dia melakukan itu. Untuk menjaga anaknya. Kita ini punya penjaga. Tapi antum minta nggak dijagain? Terkadang kita tidak minta dijagain. Sehingga selesai. Antum lebih percaya dengan penjagaan manusia daripada penjagaan Allah. Kita nggak kenal sama Allah. Maka kita diperintahkan untuk mempelajari Asma'ullah Al-Husna. Taib.
Berulang kali kita sampaikan bahwa ada 4 tingkatan mempelajari Asma'ullah al-Husna. Ada 4 tingkatan nih. Bagaimana kita mengimani Asma'ullah al-Husna. Sebutkan 4 tingkatan ini. Ibu mau jawab ini. Nah, Menghafal nama-nama Allah. menghafal. Kedua, Menghafal dan memahami artinya. yang kedua memahami artinya. Taib. Yang ketiga, Juga mengamalkan, maksudnya misalkan ketika berdoa menggunakan nama-nama tersebut. berdoa dengan nama-nama Allah. Yang keempat, yang keempat nih tingkatan paling tinggi nih. Mengimani. Berdoa dan mengamalkan. Yang keempat ini yang mengamalkan nama-nama Allah itu dalam kehidupan ini. Artinya kita tahu Allah itu basir, Allah maha melihat, jadi kita takut sama Allah. Allah maha mengawasi, jadi kehidupan kita selalu dalam pengawasan Allah. Itu yang keempat. Tuh dikasih hadiahnya. Jangan yang tebel-tebel hadiahnya. Tapi yang nggak tebel sih ada tebel semua nih Ustaz. Ya udah kasih salah satu sudah. Oke. Anak kemala. Ya, yang dapat buku ini. Jauh. Kita jual lagi Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, nanti kita di tengah-tengah akan ada pertanyaan. Kita sekarang masuk kepada pembahasan kitab. Silahkan dibaca. Hadijah, silakan Hadijah. Al-Hafiz, Al-Hafiz, Maha memelihara, Maha menjaga. Allah Ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربي على كل شيء حفيظ. sesungguhnya Rabbku Maha pemelihara segala sesuatu. Surah Hud ayat 57. Barakallahu fiik. Jadi nama Al-Hafid dan Al-Hafid ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Karim. Yang pertama di surat Hud. Allah mengatakan inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Sesungguhnya Rabbku. Di sini jamaah. Ketika seorang yakin bahwa Rabbnya Maha memelihara segala sesuatu. Bagaimana orang ini akan hidup dalam kehidupan ini? Apapun yang terjadi. Kadangkala orang tua harus bercerai, berpisah. Bingung sama anaknya. Kadangkala anaknya kuliah jauh dari orang tuanya. Kadangkala anaknya pergi pagi sekolah, berangkat. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di sana. Tapi tatkala seorang hamba mengatakan inna rabbi ala kulli syai'in hafid. Ini Nabi yang menyebutkan hal itu, semuanya Rabbku Maha memelihara segala sesuatu. Udah. Tenang orang itu hidupnya. Aman. Antum bisa lihat ya. Seorang pejabat, presiden lah kita lihat ya. Bagaimana penjagaan dia. Pas pampres. Anda dikasih tahu teman bagaimana ketika dulu presiden yang lama datang ke Lombok, kata dia termasuk yang ngurus di sana, kata dia Allah Ustaz. Itu namanya penjagaannya Ustaz. Sampai kasurnya itu sebelum presiden, nggak bisa presiden itu capek mau masuk kamar langsung tidur, nggak bisa kata dia. Itu diperiksa dulu, bawa ini itu dicoba dulu. Kasurnya nggak ada apa-apa baru boleh masuk. Kenapa? Karena memang ada kekhawatiran. Tapi bagaimana Rasulullah SAW? Bagaimana Abu Bakar Siddiq? Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Dia bisa tidur nyaman. Karena apa? Inna Rabbi ala kulli syai'in hafid.
Kemarin tatkala ramai di Indonesia, kisah orang-orang gila yang menyerang tokoh agama. Beberapa orang ngasih peringatan sama Ustaz, hati-hati Ustaz. Siap-siap Ustaz. Benar. Kita harus siap-siap. Dan penjagaan yang paling utama yang perlu dipersiapkan adalah penjagaan Allah Jalla Jalaluhu. Antum mau persiapan apa? Kalau Allah nggak jagain antum. Ini ayat yang pertama. Baik. Ayat yang selanjutnya dibaca. Dia juga berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربك على كل شيء حفيظ dan Rabb-Mu Maha memelihara segala sesuatu. Surat Saba ayat 21. Masya Allah, kita lihat. Yang pertama pernyataan seorang Nabi mengatakan Inna Rabbi. Pernyataan hamba mengatakan sesungguhnya Rabbku. Ayat yang kedua di surat Saba ayat 21. Di sini Allah yang menanamkan di hati para nabi, di hati para hamba-hambanya, mengatakan wa rabbuka ala kulli syai'in hafid, dan Rabbmu Maha memelihara segala sesuatu. Artinya Allah ingin menekankan kita supaya berkata inna rabbi ala kulli syai'in hafid, dan Allah menyatakan hal itu. Jadi kalau ada orang yang kita tahu ini walillahil mathul a'la. Kalau ada orang yang memiliki jabatan, kekuatan, lalu dia mengatakan, udahlah antum gak usah takut, anak yang jagain. Antum jalan. Bagaimana perasaan kita? Merasa aman, ada yang jagain. Tas kita. Kita kadang-kala mau ke toilet ya, anak rasakan sendiri. Kadang-kala kita mau ke kamar mandi, di bandara umpamanya, kita berdua sama teman. Kita bawa barang. Lalu teman kita ngomong, antum jalan, anak yang jagain. Nyaman nggak kita meninggalkan barang tersebut? Kita tahu nih sahib kita amanah. Tentunya kita akan aman. Merasa tenang ke kamar mandi. Nggak ada kepikiran mau terburu-buru, ini nggak ada. Bagaimana kalau Allah yang mengatakan kepada kita, wa rabbuka ala kulli syai'in hafid. Segala sesuatu. Makanya antum titipin sama Allah. Antum titipin sama Allah. Makanya doa musafir kalau lagi pergi. Dia mengatakan apa? Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Ya Allah, engkau sahib yang menemani dalam perjalanan. Dan engkau sebagai pengganti di keluarga. Yang jagain udah. Allah yang jagain. Baik. Dibaca ayat yang surat Yusuf. Dibaca surat Yusuf. Tolong dibaca dari Al-Quranul Karim. Dibaca ayat yang sebelumnya juga. Surat Yusuf ayat 63. Sebentar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا لأن الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Ayat 64. Lanjutkan. Apa? Oh, Yusuf. Nomor berapa? Nomor berapa? 12. Tiga. Ya, terapan itu. Ini, Mbak. Maka ketika mereka Baik. telah kembali kepada Baik. ayahnya Yakub, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Masya Allah, kita lihat nih, ini kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka tidak menjaga Nabi Yusuf. Bahkan mereka yang mengkhianati amanat dari orang tua mereka untuk menjaga Nabi Yusuf. Ketika kisah awal.
Kemudian dunia berputar. Malam jadi siang, siang menjadi malam. Mentari terbit, mentari tenggelam. Muncul rembulan, bintang-bintang. Terkadang hujan, terkadang cerah. Terkadang badai tiba. Terkadang kering kerontang. Akhirnya keluarga Nabi Yakub alaihissalam mengalami masa-masa sulit di perekonomian mereka. Makanan gak ada. Akhirnya mereka berangkat menuju ke Mesir dari Palestina. Lewat jalur Gaza sana. Sampai akhirnya dapat makanan. Ketika mereka pulang, mereka cerita sama abahnya. Kita gak bakal lagi dapat makanan ya ayah. Kecuali kalau adik kita bawa. Siapa adiknya Nabi Yusuf alaihissalam? Benyamin. Kata mereka, Abah sudah kirim. Kami akan jaga. Kami akan jaga. Apakah Nabi Yakub alaihissalam percaya dengan penjagaan dia? Setelah terjadi pengkhianatan, mereka tidak menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Bahkan mereka berdusta mengatakan Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Maka apa kata Nabi Yakub? Apakah Nabi Yakub menyerahkan penjagaan itu kepada mereka? Silakan dibaca ucapan Nabi Yakub alaihissalam di ayat 64. Nah, Masya Allah Syama. Afwan. Wallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin. Coba dibaca lagi, barusan nggak kedengeran. Ya, apa? Aku mau kelas buka. Qala hal amantum alaihi illa kama amintukum ala Amintukum. akhihi. Illa kama amintukum. Ayat ada. Ayat ada. إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Dia Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan dia maha penyayang di antara para penyayang. Masya Allah. Diingatkan sama Yakub alaihissalam. Ayahnya menumbuhkan keimanan dan ini tugas seorang ayah. Anak mungkin terjebak dalam kesalahan. Sebagaimana kita para orang tua melakukan kesalahan. Tapi Nabi Yakub alaihissalam mengingatkan kesalahan mereka. Kemudian menumbuhkan keimanan di hati mereka dengan mengatakan fallahu khairun hafizun. Kalian mau jagain mereka. Kalian mau jagain Benyamin. Tapi Nabi Yakub mengatakan fallahu khairun hafizun. Allah sebaik-baiknya penjaga. Inama hafiz wa huwa arhamur rahimin. Di samping itu, Allah adalah maha pengasih di antara para penyayang. Maha penyayang di antara para penyayang. Itu Allah Jalla Jalaluhu. Maka serahkan sama Allah. Dan ini yang perlu kita tumbuhkan di diri kita. Kita perlu tumbuhkan di diri keluarga kita. Makanya jemaah, salah satu yang menyebabkan orang itu takut sama Allah. Berharap sama Allah. Meminta kepada Allah. Bermunajat, minta tolong segalanya sama Allah. Karena dia kenal sama Allah. Kita kalau dikasih tahu mamanya dengan seseorang. Orang ngomong, Ustadz nih fulan Ustadz. Fulan ini orang penting. Di Jember. Umpamanya. Kalau Ustadz ada masalah apa-apa ke sana. Dia siap bantu. Bagaimana perasaan Anda? Ketika ada masalah jadi ingat sama fulan. Oh iya, kita berangkat ke rumah fulan.
Tapi kadang-kala kita lupa nggak ke Allah. Kita lebih mengandalkan manusia. Ini cerita Nabi Yakub bersama anak-anaknya. Dan ternyata peristiwa itu kembali. Tapi bukan karena pengkhianatan kakaknya lagi. Benyamin nggak bisa balik lagi. Hilang dari rumahnya Nabi Yakub alaihissalam. Padahal dia sudah titipkan sama Allah. Allah berkehendak lain. Benyamin tertahan di Mesir. Dan Benyamin hidup bahagia bersama abangnya Yusuf alaihissalam. Sedangkan keluarga Nabi Yakub alaihissalam hidup dalam kesedihan. Tapi Nabi Yakub alaihissalam tetap harapannya besar sama Allah. Bukankah dia sudah menitipkannya sama Allah? Bukankah dia telah mengatakan Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka dengan penuh kedamaian di dirinya, akhirnya dikembalikan sama Allah. Mereka yang telah terpisah, mereka yang awalnya tercerai beraikan, kemudian mereka berkumpul kembali di bawah naungan keimanan yang penuh dengan kasih sayang. Taib. Dibaca ayat yang selanjutnya. Alhamdulillah. Iya, dibaca dari Al-Qur'annya kalau bisa ya. Ya. Dan ayat yang sebelumnya. 82 Al-Anbiya. Dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan-setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu. Dan kami yang memelihara mereka itu. Nah, tuh. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kerajaan yang begitu dahsyat oleh Allah. Jin-jin menjadi pelayan. Jin-jin dalam bala tentaranya. Mereka kerjanya mengambil mutiara-mutiara dari lautan. Mengambil barang-barang berharga dari lautan. Ada yang kerjaannya macam-macam. Siapa yang menjaga mereka? Siapa yang memelihara mereka? Siapa yang membuat mereka tidak kabur? Siapa yang menjadikan mereka taat? Kadang-kala kita nih, mungkin sebagian punya perusahaan. Punya anak buah. Punya pekerja yang banyak. Punya aset. Siapa yang jagain? Allah mengatakan tentang penjagaannya, ternyata bukan Nabi Sulaiman yang menjaga. Bukan. Bukan Nabi Sulaiman yang memelihara. Tapi Allah mengatakan, wa kunna lahum hafizin. Kami yang memelihara mereka. Kami yang menjaga mereka. Wallahi jamaah, banyak perusahaan yang bangkrut karena ada pengkhianatan di bawah. Banyak pabrik yang tutup karena ternyata ada orang-orang ya yang tidak amanah. Bahkan mungkin sebuah negeri pun bisa tutup ketika banyak orang-orang yang korupsi yang merusak negeri tersebut. Kita nih sebagai seorang muslim titipkan negeri ini sama Allah. Titipkan kota kita sama Allah. Titipkan perusahaan kita sama Allah. Kenapa? Nabi Sulaiman. Lihat Nabi Sulaiman. Raja yang begitu dahsyatnya. Bukan dia yang jagain pasukannya. Yang memelihara mereka. Tapi Allah. Wa kunna lahum hafizin. Maka di sini seorang muslim hendaklah menumbuhkan hal itu di dirinya. Sehingga dia sekali lagi. Dia kenal sama Allah. Dan hidup dia akan damai. Taib. Ayat yang terakhir. Berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Silakan dibaca. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Subhanallah, kita lihat. Ini berkaitan dengan Al-Quran. Pedoman hidup seorang muslim. Semua kitab-kitab yang terdahulu. Penjagaannya diserahkan kepada umatnya. Diserahkan kepada ulama-ulama mereka.
guru-guru mereka. Itu penjagaan kitab-kitab yang sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Itu diserahkan kepada orang-orang yang hidup pada masa itu. Tapi ternyata tidak terjaga. Buktinya terjadi penyelewengan, penyimpangan, dirusak, dikurangin, ditambahin. Itu yang terjadi dengan kitab-kitab mereka. Sehingga manusia yang membaca kitab itu akan mendapatkan banyak pertentangan di dalam kitab. Kenapa itu terjadi? Karena penjagaannya kepada manusia. Adapun Al-Quranul Karim, Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra, peringatan. Quran ini zikir, peringatan. Makanya kalau ada orang-orang yang tidak baca peringatan, akhirnya dia kena musibah, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita lihat pemerintah kita Masya Allah. Ketika ada listrik tegangan tinggi ditulis awas berbahaya. Peringatan. Sehingga orang tidak tersetrum, tersengat aliran listrik. Sehingga orang ada peringatan hati-hati ada tsunami, hati-hati ada buaya atau apa peringatan-peringatan tersebut. Itu yang membuat orang bisa selamat. Allah udah turunkan peringatan buat kita. Az-dzikra inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan yakni Al-Quranul Karim. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjaganya. Allah yang akan jagain tuh Quran. Cuma sayangnya kita nggak mau baca. Antum mau dijaga sama Allah. Mau dijaga keluarganya. Mau dijaga kehidupannya. Jaga Al-Quranul Karim. Hafalin Al-Quran. Baca, kaji Al-Quranul Karim. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat-ayat yang tadi dibacakan. Semoga sudah tertanam di diri kita. Bahwa Allah itu Al-Hafid. Dan Allah itu Al-Hafiz. Allah yang maha menjaga. Penjagaan Allah kita akan lihat seperti apa. Allah menjaga alam semesta ini gimana nih? Allah menjaga alam agar tidak rusak bagaimana? Allah menjaga kita. Allah menjaga burung-burung. Yang merusak itu manusia. Allah jagain manusia yang merusak. Maka semua kebaikan dari Allah dan keburukan dari kita. Baik. Syekh kemudian menjelaskan bahwa kedua nama agung tersebut menunjukkan. Mungkin dibaca dilanjutkan. Kedua nama agung tersebut menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tersifati dengan penjagaan dan pemeliharaan. Sifat ini mencakup dua perkara. Pertama, penjagaan segala sesuatu dengan ilmunya. Tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Lawannya adalah lupa. Sungguh Allah telah mensucikan dirinya dari sifat lupa karena kesempurnaan ilmu dan penjagaannya. Allah Ta'ala berfirman. Nah. Suaranya kurang keras. Oh, kurang kenceng. Kurang kenceng bacanya. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Subhanallah. Nah. Dan tidaklah kami Jibril turun kecuali atas perintah Tuhanmu. Miliknya segala yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita, dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Ada tuh, Allah nggak lupa. Artinya penjagaan pertama, Allah mengetahui semua ciptaannya. Ini menjaga yang lawannya lupa. Makanya seorang yang menjaga Al-Quran Karim disebut apa? Hafiz. Ini hafiz.
hafidul Quran. Yakni dia menghafal ayat-ayat itu, suratnya, kemudian sebagian ada yang sama artinya. Dia disebut hafiz. Lawannya lupa. Makanya kalau ada orang tanya, anta hafidul Quran, wallahi dulu. Sekarang udah banyak yang lupa. Dan Allah Jalla Jalaluh menjaga dari sisi ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mencatat. Nah, manusia lupa. Contoh di surat Al-Mujadilah, potongan ayat ke-6, Allah mengatakan ahsahullah wa nasu. Orang-orang lupa ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ya, mereka hendak diperhitungkan amalan mereka, kerjaan mereka selama hidup di dunia, baik itu amalan kebajikan atau amalan keburukan, semua akan dikumpulkan. Allah mengatakan ahsahullah wa nasu. Allah mengumpulkan, mencatat semuanya. Ini bentuk penjagaan. Dicatat supaya manusia nanti pada hari kiamat dikasih itu kitab. Lalu Allah mengatakan kepada dia, Iqra kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca kitabnya, silakan dibaca. Baca kitab. Udah dicatat semuanya di situ. Ini bentuk penjagaan pertama. Di mana Allah Jalla Jalaluh mencatat apa saja yang dilakukan oleh manusia, baik itu besar, baik itu kecil, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qamar, ya. Allah mencatat semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi, yang telah terjadi, semuanya tercatat. Kita kalau berhutang disuruh mencatat supaya tidak lupa. Kita disuruh mengulangi bacaan kita supaya tidak lupa. Adapun penjagaan Allah, maka ilmu Allah itu wasi'a kulla syai', meliputi segala sesuatu. Dan ilmu itu meliputi segala sesuatu, kemudian ilmu itu dicatat dalam Lauhul Mahfuz sehingga tercatat. Penjagaannya dua, penjagaan di sisi Allah yang Allah tidak lupa, dan penjagaan di Lauhul Mahfuz yang Lauhul Mahfuz itu juga tidak bisa dihapus oleh manusia, dicuri oleh manusia, sehingga orang bisa mengambil sesuatu dari mahfud, nggak ada. Allah menjaganya. Baik, itu penjagaan yang pertama. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya Allah memerintahkan para malaikat yang mulia sebagai pencatat dan penjaga amalan hamba. Allah perintahkan kepada malaikat agar dia mencatatnya. Padahal semuanya udah tercatat. Tapi sekarang Allah menugaskan malaikat untuk mencatat amalan-amalan manusia. Di surat At-Tariq, ya, ayat 4, silakan dibaca. Dan ayat yang selanjutnya. At-Tariq ayat 4 dan Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kullu nafsin lamma In kullu nafsin 'alaiha hafiz. Setiap orang pasti ada penjaganya. Ada penjaganya. Jadi antum dijagain. Baik, lanjutkan. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Barakallahu fiik. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Kita lihat di sini. Allah Jalla Jalla mensifati malaikat yang ditugaskan untuk menjaga ini. Allah mengatakan, wa inna 'alaikum lahafidin kiraman katibin. Mereka malaikat-malaikat yang mulia. Nggak mungkin mencatat salah. Tidak mungkin mencatat amalan 1 jadi 2. Kezaliman 1 jadi 3, enggak.
Karena kalau kita bicara manusia mungkin saja merubah catatan tersebut. Merubah BAP bagi seseorang umpamanya. Orang yang tidak melakukan kesalahan dicatat melakukan kesalahan. Itu manusia. Tapi penjaga yang Allah utus untuk mencatat amalan manusia adalah kiraman. Mereka mulia-mulia, terhormat dan mereka mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka ini penjagaan pertama. Yaitu penjagaan Allah yang berupa ilmunya terhadap segala sesuatu, terhadap kondisi hamba. Baik itu kondisi lahirnya, kondisi batinnya, yang rahasia, yang terang-terangan. Dan mencakup dituliskannya semua itu dalam Lauhul Mahfuz. Saya menjelaskan semuanya dicatat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lembaran-lembaran Lauhul Mahfuz, dan kemudian nanti akan diberi pahala manusia, diberi ganjaran sesuai dengan apa yang dia amalkan, dan sempurna, ilmu Allah sempurna. Itu penjagaan yang pertama. Penjagaan kedua, silakan dibaca. Kedua, bahwasanya Allah Ta'ala memelihara seluruh makhluknya seperti langit dan bumi dengan segala yang ada pada keduanya untuk terus ada selama waktu keberadaan keduanya. Maka semua itu tidak akan lenyap, terhapus dan goyang, atau salah satu terjatuh lalu menimpa yang lainnya. Tidak ada sesuatu pun dari semuanya itu yang memberatkan dan melemahkannya. Sebagaimana firman Allah. Baik, ini potongan dari ayat kursi, dibaca yang terakhirnya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Quran surat Al-Baqarah 255. Wa huwal aliyyul azim apa artinya? Oh. Dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Nah, subhanallah. Allah maha tinggi dan maha besar. Menjaga alam semesta ini nggak berat buat Allah. Nggak. Orang kadang-kadang kalau dititipin sesuatu sama kita umpamanya. Kita titip sama dia, Afwan, ana mau titip truk di rumah antum. Ya Allah, mau ditaruh di mana truknya? Nggak ada garasi di rumah. Ketika dia mau titip, ana ini alhamdulillah dapat rezeki beras 3 ton ya. Bisa ana titip sama antum di rumahnya. Apa jawaban orang? Allah, beras 3 ton mau taruh di ruang tamu. Nggak ada ruangannya. Makhluk merasa berat ketika dititipi sesuatu yang besar. Tapi Allah Jalla Jalaluh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika dia ngurus alam semesta ini, langit dan bumi ini, yang luasnya hanya dia yang tahu, wala ya'uduhu, Allah tidak berat menjaga keduanya. Enggak. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi dan maha besar. Maha agung Allah Jalla Jalaluh. Taib. Allah menjaga alam semesta di surat Al-Hajj. Ayat 65. Dibaca dari Al-Quranul Karim. Nah, surat Al-Hajj ayat 65. 65 ayat 65. Saya. Semuanya Ustaz. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idnihi. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Barakallahu fiik. Tidakkah engkau memerhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Masya Allah. Kita lihat nih. Allah nyuruh kita, alam tara. Apa kamu tidak memperhatikan?
Apa kamu tidak melihat bahwasanya Allah yang menundukkan apa yang di langit dan di bumi? Allah yang membuat perahu-perahu itu bisa berjalan di lautan dengan angin. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa balik tuh kapal-kapal yang ada. Kemudian antum lihat benda-benda di langit. Siapa yang jaga? Kok nggak jatuh itu? Ketika Allah berkehendak, Allah akan jatuhkan nanti. Allah berbicara tentang bagaimana mentari nantinya. Bagaimana bulan. Bagaimana bintang-bintang. Allah mengatakan idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Itu akan terjadi nantinya. Tapi sekarang Allah jaga. Allah yang menjaga dan memelihara tersebut. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah melakukan itu semua. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Allah tuh sama manusia itu sangat pengasih dan penyayang. Tapi kitanya yang tidak tahu diri, jemaah. Baik. Kemudian dibaca di halaman selanjutnya. Ini berkaitan dengan penjagaan Allah, ayat-ayat yang berkaitan dengan penjagaan Allah di ciptaannya. Kemudian Syekh menyebutkan di sini tentang penjagaan Allah untuk kitabnya. Ini berkaitan dengan penjagaan yang kedua. Penjagaan yang pertama adalah berkaitan dengan ilmunya. Penjagaan yang kedua adalah Allah menjaga dan merawat serta memelihara apa yang dia ciptakan. Apa yang dia turunkan. Silakan dibaca. Yang penjagaan yang bersifat umum itu ya Ustaz? Bukan. Ini yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Tadi yang kita sempat sampaikan. Al-Hijr ayat 9. Allah Ta'ala juga menjamin. Allah Ta'ala juga menjamin untuk selalu menjaga kitabnya yang mulia. Allah Ta'ala berfirman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Kembali di sini, Syekh menyebutkan ayat ini untuk mengingatkan kita. Quran kita ini sempurna, tidak ada kekurangan. Tidak ada tambahan dan pengurangan sama sekali. Karena ada sebuah sekte dalam Islam yang beranggapan bahwa Quran yang ada ini hanya sepertiga, 2/3-nya hilang. Itu yang dikenal dengan Mushaf Fatimah dalam sekte Syiah. Kita nggak percaya sama mereka. Kenapa? Kita percaya sama Allah. Allah yang bakal jagain. Ini bukan Taurat. Quran ini bukan Injil. Quran ini bukan Zabur. Yang penjagaannya diberikan kepada ulama-ulama. Sehingga yang terjadi adalah ya yang kita lihat. Tapi Quran dijaga sama Allah. Sehingga tidak ada satupun manusia yang bisa menambahkan satu huruf dalam Al-Quran Al-Karim. Menambahkan satu ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Dan juga tidak ada manusia satupun yang bisa membuat tandingan Al-Quran Al-Karim. Nggak bakalan, jamaah. Allah memberikan tantangan sudah. Kita siap nih, umat Islam siap mati semuanya. Siap dibunuh semuanya. Siap dihilangkan dari bumi ini. Kalau ada orang yang bisa mendatangkan seperti satu surat dari Al-Quran Al-Karim. Nggak ada. Udah berlalu 1439 plus 13 tahun. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin fa'tu bi suratin min mithli. Datangkan satu surat yang seperti Al-Quran Karim. Datangkan. Dan enggak ada. Allah jagain Quran. Nah, berkaitan dengan penjagaan Allah kepada hambanya, kepada alam ini. Menjaga hamba dari perkara-perkara yang dibenci dia, dari petaka-petaka dan musibah-musibah. Syekh menyebutkan bahwasanya penjagaan ini ada dua macam. Yang satu penjagaan yang bersifat umum, yang satu penjagaan sifatnya khusus. Sebagaimana kebersamaan Allah. Allah bersama semua hambanya. Allah berada tinggi di atas arasy-Nya, tapi dia bersama semua hambanya. Ada yang kebersamaan Allah yang sifatnya umum. Tapi ada kebersamaan Allah yang sifatnya khusus. Begitu pula dengan penjagaan ini. Ada penjagaan yang umum, semuanya dijaga. Muslim, kafir, dijaga. Tapi ada penjagaan yang sifatnya khusus, yaitu buat orang-orang yang beriman. Baik, silakan dibaca. Ada penjagaan yang bersifat umum.
Adapun penjagaan yang bersifat umum, yaitu penjagaan Allah bagi mereka dengan dianugerahkannya makanan, minuman, dan udara kepada mereka. Dicurahkannya hidayah untuk dapat memperoleh maslahat, sehingga dia menakdirkan dan memutuskan bagi mereka segala sesuatu yang berupa kebutuhan primer dan sekunder, yaitu hidayah secara umum yang telah Allah Ta'ala firmankan dalam ayatnya. Nah, silakan dibaca. Dari awal apa dari? Dari awal. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dia Musa menjawab, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Subhanallah, lihat. Ketika terjadi dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Fir'aun kepingin kenal sama Tuhannya Nabi Musa. Maka Nabi Musa menjelaskan bahwasanya Tuhannya Nabi Musa adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Dialah Allah yang memberikan kepada setiap makhluk bentuk kejadiannya. Penciptaannya Allah tuh yang memberikan. Modelnya kayak apa tuh Allah. Kemudian Allah lah yang memberikan petunjuk kepada semuanya. Di sini kita apabila melihat burung, tahu-tahu dia ngumpulin rumput yang kering. Dia terbang ke satu tempat. Dia turun lagi. Siapa yang ngajarin itu burung bikin rumah? Ada sekolahan. Arsitek burung. Jadi burung-burung pada sekolah di sana daftar. Nggak ada. Itu hidayah. Ini umum. Allah berikan kepada semuanya. Berang-berang ya. Kita lihat subhanallah bagaimana dia bisa membuat dam, bisa membuat apa bahasa Indonesianya? Bendungan. Dia bisa buat bendungan itu. Subhanallah. Siapa yang ngasih hidayah? Itu yang diceritakan Nabi Musa. Bahwasanya Rabbnya adalah alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Baik, dilanjutkan. Allah juga menjaga mereka dengan dijauhkannya segala yang dibenci, yang dapat membahayakan dan kejahatan dari mereka. Penjagaan ini bersifat umum bagi orang yang berbakti dan durhaka, bahkan seluruh hewan-hewan dan selainnya. Allah pun memberi tugas kepada para malaikat untuk menjaga keturunan Nabi Adam dengan perintah darinya, sebagaimana firman-Nya Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Barakallahu fiik. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Subhanallah, di sini Allah menjelaskan tentang kebesaran dan kehebatannya. Ternyata Allah memiliki malaikat-malaikat yang diutus dari belakang, dari depan, yang tugasnya adalah menjaga orang ini dengan perintah Allah SWT. Kita kadang-kadang melihat anak kecil kok nggak digigit ular dia, padahal di situ ada ular. Ada anak kecil bermain, di sebelahnya ada kalajengking, tapi dia tidak digigit sama kalajengking. Dia tidak disengat sama kalajengking. Ini penjagaan Allah lewat malaikat-malaikat. Kadang-kala orang seharusnya tabrakan. Kita pernah melihat ya, potongan-potongan video. Orang tahu-tahu ada mobil yang nyelonong. Dia ketika itu baru berjalan mungkin 2 detik. Bish, gak kena dia. Itu Allah yang jagain. Malaikat-malaikat. Namun apabila
sudah datang takdir Allah, disebutkan wa idza aradallahu biqaumin sun fala maradda lahu. Kalau Allah ingin keburukan buat seseorang, nggak ada yang bisa menolak, sudah. Artinya apabila ular ini tugasnya gigit fulan, malaikat pergi, dibiarkan orang yang datang gigit dia. Maka ini bentuk penjagaan Allah yang sifatnya umum, yang semuanya dijaga sama Allah Jalla Jalaluh sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Adapun penjagaan yang bersifat khusus, ini penjagaan Allah untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang Allah cintain, untuk orang-orang yang Allah sayangin. Allah jaga mereka bukan hanya dari urusan dunia. Bahkan Allah menjaga mereka ini dari syubhat, dari pemikiran-pemikiran yang buruk, ya, atau dijaga dari dunia. Rasulullah SAW menjelaskan, Innallaha yahmi abdahu. Allah tuh benar-benar menjaga, menyelamatkan hambanya dari minal mal, dari harta, dari dunia. Wa huwa yuhibbu. Sedangkan dia cinta sama dunia. Dia ingin punya duit. Dia ingin punya mobil. Dia ingin punya segala macam. Tapi Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Sebagaimana kalian menjaga orang yang sakit di antara kalian. Dari makanan-makanan. Anak kita yang sedang batuk, dia kepingin permen, dia kepingin es krim, dia kepingin gorengan macam-macam lah. Kita katakan enggak nak, jangan nak. Kita jagain anak kita. Apakah karena kita benci? Karena kita sayang. Begitu pula penjagaan yang kedua ini. Allah menjaga manusia. Penjagaan khusus buat orang-orang yang beriman. Bisa jadi dijaga dari harta. Sampai mati gak kaya-kaya. Karena kalau dia kaya bisa jadi dia nanti lupa sama Allah. Dijaga dari pemikiran-pemikiran yang buruk. Kadang-kala ada orang mau sekolah ke satu tempat gak diterima. Bisa jadi itu bentuk penjagaan Allah. Dijaga dari syahwatnya, dari nafsunya. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dijaga dari fitnah zina. Ketika dia bersama Imra'atul Aziz yang disebut namanya Zulaikha. Allah menjaga orang-orang yang beriman dari serangan-serangan musuh juga. Dan ingat berkaitan dengan penjagaan Allah ini. Yang kedua ini memerlukan usaha dari kita. Ada amalannya. Kalau penjagaan yang tadi ya sudah Allah jaga. Ya sebagai bentuk penjagaan yang umum. Adapun penjagaan yang khusus ini. Rasulullah SAW memberikan kepada kita arahan bagaimana kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Apalagi dijaga ketika mau meninggal dunia sehingga bisa husnul khatimah. Ketika ada permasalahan yang membuat orang jadi putus asa, kadang-kadang Allah jaga sehingga dia tidak bunuh diri, sehingga dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas, dia mengatakan ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jaga Allah. Di sini seorang yang menjaga Allah, Allah akan jagain. Bagaimana menjaga Allah? Ya, menjaga syariat Allah Jalla Jalaluh. Menjaga perintahnya, menjaga batasan-batasannya. Ya, menjaga lisan, menjaga kemaluannya, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatan dirinya. Di sini Allah akan menjaga dia. Kita kalau ingin penjagaan Allah, sholat yang 5 waktu dijaga. Dijaga kemaluannya. Dijaga pandangan matanya. Kemudian berdoa minta sama Allah penjagaan dari Allah SWT. Di sini Syekh menyebutkan sebuah doa. Ditutup pembahasan ini dengan sebuah doa. Mungkin doanya bisa dibaca di sini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, silahkan. Nah, jamaah masih terkoneksi. Bentar. Doa yang mana? Doa yang mana, Ustaz? Yang terakhir. Yang yang terakhir. dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata,
Di kitab Al-Musnad dan lainnya disebutkan sebuah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata. Langsung Ustaz apa dibaca? Dibaca artinya sedikit terus doanya. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan doa-doa berikut ketika tiba waktu petang dan pagi hari. Mana doanya? Allahumma inni. Iya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma fadni min baini yadai min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu maaf, ampunan dosa dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari muka dan belakangku, dari sebelah kanan, kiri dan atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu agar tidak dibinasakan dari bawahku. Subhanallah jamaah. Kita ini perlu belajar doa Nabi. Doa Nabi ini begitu sempurnanya. Beliau tidak panjang berdoa tapi mencakup segala sesuatu. Beliau meminta keselamatan di sini buat apa? Keselamatan dalam agama. Fidini. Dalam agamaku ya Allah. Jangan sampai aku menyimpang. Jangan sampai ikut aliran sesat. Jangan sampai ikut aliran-aliran yang keluar dari Islam akhirnya. Minta sama Allah keselamatan. Dan kita ajarkan kepada anak kita. Sebagian orang kuliah, pulang, tahu-tahu pemikirannya sudah berubah. Padahal kita ajarkan tauhid kepada dia. Kita suruh dia berpegang teguh dengan agama Allah. Kita ajarkan sholat, pulang nggak sholat, berhenti sholat. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini seorang minta keselamatan fi dini. Setelah itu baru urusan dunia. Kita kebalik. Dunia baru agama. Fi dini wa dunyaya. Dan duniaku ya Allah. Urusan kerjaanku, usahaku. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala keluarga. Tolong dijaga ya Allah. Keluarga kita hidup harmonis, terjaga, ada cinta dan kasih sayang di situ. Wa mali, dan di hartaku ya Allah. Kita perlu minta supaya harta kita dijaga sama Allah Jalla Jalla. Baik, barakallahu fiik. Yang hafal doa ini angkat tangan. Kasih hadiah. Suruh baca, dites. Nah. Ya sebentar Ustaz nih. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadli min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimal wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Masya Allah, Masya Allah. Kasih hadiahnya yang paling besar tuh Kak Evi. Taib, barakallahu fiik. Taib, yang terakhir, kan masih ada satu hadiah lagi. Ya, satu lagi yang paling besar sendiri Ustaz. Yang paling besar? Iya. Masya Allah, barusan belum yang paling besar. Yang paling besar, yang paling besar kan? Yang mana? Oh tadi yang paling besar. Iya, kasih hadiah yang paling besar yang barusan itu. Tukar hadiahnya. Bukan saja, sekarang yang second Ustaz. Baik, dalam pembahasan Asma'ullah al-Husna, ada sebuah doa yang di doa itu Nabi SAW menjelaskan bahwa nama Allah itu tidak terbatas. Nama Allah itu tidak terbatas. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam innalillahi tis'atan wa tis'ina asma. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Tapi ternyata dalam sebuah doa Nabi mengatakan, ya Allah aku memohon kepadamu dengan namamu yang hanya engkau yang tahu. Dengan nama yang kau turunkan dalam kitabmu, dengan nama yang engkau ajarkan kepada hambamu. Siapa yang hafal doa itu?
Doanya dimulai dengan ucapan Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Allahumma anta rabbi la ilaha Nah, illa bukan. anta. Ini doa Sayyidul Istighfar, bukan. Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatika. Wa'dika mastata'tu. A'udzu bika Ah. min syarri ma. Bukan doa ini. Bukan. Itu dalam paham pembahasan pertama. Allahumma anta rabbi wa ana abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري. Doa itu ada yang hafal? Nah, itu kan udah dibaca Ustaz, berarti hadiahnya sekarang. Di mana? Tadi kan udah dibaca sama Ustaz. Jadi hadiahnya buat Ustaz. Oh, sekarang hadiahnya buat Kak Yesi, tadi udah separuh ya Kak Yesi. Oke, kasihkan tadi yang baca sudah. Ana sudah bacain, kasihkan yang tadi. Siap. Barakallahu fiik. Karena Ustadznya udah bacain. Tapi tolong dihafal doa itu, dicari nanti. Nanti dicari doa itu. Karena doa itu berkaitan dengan aku memohon kepadamu ya Allah dengan ilmu, dengan nama-namamu yang engkau turunkan dalam kitabmu, yang kau ajarkan kepada salah satu hambamu. Atau nama yang engkau sembunyikan hanya untuk dirimu sendiri Allah. Ya, jadi hadiahnya kasih kepada yang tadi baca Sayyidul Istighfar, tapi nanti kajian lagi kita tes. Harus hafal doa yang ini. Oh, Ustaz, ini ada spesial satu lagi karangan Ibnu Qayyim, masalah hanya untukmu anakku. Satu hadiah spesial Ustaz. Baik, Masya Allah. Ini hadiah spesial. Rasul SAW menyebutkan sisi negatif anak. Sebutkan 4 sisi negatif anak. Anak tuh bikin orang tuanya kayak apa? Sebutkan. Satu orang dulu apa? Satu orang, yang udah nggak boleh. Yang 4 hal atau 3 lah. Nanti 1 kalau kurang nggak apa-apa. 3 sisi negatif anak buat orang tuanya. Yang mau jawab yang mana ini? Ibu-ibu, sebenarnya gini ibu-ibu, kebetulan ini ada spesial dari Ahlul Bait yang punya rumah, sama pulang. Jadi kita ada kuis gitu. Jadi maaf ya ibu-ibu yang set lainnya nih, tadi lupa kasih tahu Ustaz. Nah, jadi mereka nanti suruh kumpulin hadiah sendiri, nanti kita tanya juga. Kalau ada nanti, sekarang yang dipet aja hadiah tinggal 1, ayo. Tadi siapa ibu? Lela. Apa Lela? Berapa jadi? Ya belum dipet. Lagi. Khawatir Ustaz. Khawatir, takut ya sama aja khawatir sama takut. Khawatir, sedih. Iya, khawatir, sedih, takut, sedih. Yang kedua, Berapa lah? pelit. Oke, bikin orang tua jadi pelit. Yang ketiga, iya tadi takut mungkin maksudnya pengecut ya, orang tuanya jadi pengecut. Marah. Kurang sabar. Enggak masuk lah marah. Baik, kasih hadiahnya sudah. Ada 4 hal yang kata Nabi SAW. Yang pertama tadi, khawatir ya. Khawatir, jadi sedih orang tuanya. Yang kedua jadi pengecut, orang tuanya jadi pelit. Kemudian yang keempat tuh bertindak bodoh. Orang tuh kadang-kadang bertindak bodoh. Yang mencuri, yang ini, itu demi anak-anaknya. Tapi barakallahu fiik, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan Kak Evi. Apa Ustaz sebelum tanya mungkin yang Ustaz kemarin sudah dibilang masalah nasihat untuk yang mau pulang sedikit aja Ustaz. Oh subhanallah, kelupaan itu Kak Evi. Nah, iya subhanallah. Oke. Ya berkaitan dengan teman-teman yang
mungkin mau liburan atau mau pulang selamanya ke Indonesia, yang pertama yang harus dipersiapkan adalah iman. Orang yang mau melakukan perjalanan itu siapkan iman. Terkadang ada perbedaan kondisi antara mereka yang hidup dengan kenyamanan di Australia, tapi ada sisi negatifnya yang kita ketahui. Mungkin dia akan hidupkan negeri yang negeri ini insya Allah penuh dengan kedamaian. Tapi dari sisi ekonomi mungkin akan hidup sulit. Ana seringkali ngomong sama istri Ana dulu. Ana ngomong sama dia, kita kalau pulang ke Indonesia, anti harus siap hidup miskin. Karena nggak sama dengan di Medina. Kita ada begitu mudahnya mendapatkan uang. Ya. Ana sampaikan kepada dia. Dan itu yang perlu kita persiapkan. Seorang yang pulang harus siap hidup susah. Hemat umpamanya dia. Tapi yang perlu dipersiapkan adalah untuk tetap datang kajian. Ketika pulang ke Indonesia, datang kajian, hadiri kajian-kajian ilmu. Jangan berhenti. Mungkin menghadapi sesuatu yang tidak sama. Hidup di beberapa negeri Anda lihat, seperti di Medina. Banyak orang nafsi-nafsi hidupnya. Sehingga kadang-kadang kita nggak pernah ribut sama tetangga. Tapi kalau sudah pulang ke Indonesia, kadang-kadang nanti ada masalah sama mertua, ada masalah sama ipar, ada masalah sama tetangga. Persiapkan semua itu. Dan kita udah belajar. Kita kalau jaga Allah, kita jaga aturan Allah, insya Allah yang lainnya akan Allah mudahkan buat kita. Dan jangan lupa yang pulang bawa oleh-oleh. Karena ada sunnah yang terkadang kita lupakan. Nabi SAW mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah. Itu akan menumbuhkan kecintaan di antara kalian. Bawa hadiah buat keluarganya. Buat teman-temannya. Berusaha untuk membawa cahaya kepada keluarga. Berusaha untuk tidak merepotkan dia. Kemudian baca doa safar. Ingat seorang musafir itu doanya mustajab. Jangan sampai perjalanan itu hanya untuk nonton. Sebagian orang Anda lihat kalau naik pesawat karena memang ada monitornya. Dia nonton dari awal sampai akhir nonton. Seharusnya dari awal sampai akhir manfaatkan untuk berdoa. Kalau nggak bisa berdoa, dengarkan sesuatu yang bermanfaat lah. Tapi jangan sampai waktu safar yang merupakan waktu, kalau katanya bahasa orang-orang prime time. Waktu yang sangat berharga sekali hilang tanpa ada manfaat. Mungkin itu nasihat buat yang pada mau pulang, dan ana harap semuanya pulang ke Indonesia membawa iman, membawa ketakwaan dan berbagi manfaat, bukan malah penuh dengan kekhawatiran, datang ke sini aduh gimana nanti kerjaan apa ini itu. Karena terus terang, ana punya keluarga-keluarga yang kerja di luar negeri, pulang nggak bisa apa-apa. Jadi dia penuh dengan kebingungan. Kerja di Amerika 3 tahun bawa duit banyak. Dapat setahun balik lagi ke Amerika. Balik lagi. Nggak bisa kerja dia. Tapi wallahu a'lam, mungkin juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang yang pulang ke negerinya bersyukur kepada Allah, siapkan diri dan katakan fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya Ustaz. Ya, yang bersusun 2 ya. Ya berikutnya. Saya ini Ustaz. Suaranya agak diangkat. Pak Ustaz, saya mau bertanya, sudah lama saya ingin tahu apa artinya ini dalam zikir malam dan petang yang kata-katanya pagi dan petang. Yang kata-katanya, ya Allah peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku, yakni aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Nah, ini yang saya tahu. Maksudnya apa itu, Pak Ustaz? Iya, subhanallah jemaah. Iya, ini tadi mungkin kita tidak jelaskan secara detail ya masalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah, kita nih ketika berjalan dalam kehidupan ini, berada di rumah, kita memiliki berapa sisi? Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita tidak tahu musibah kapan menimpa kita. Kadang-kala dari arah kanan kita.
Kadangkala dari kiri kita. Kadangkala dari depan kita. Dari belakang kita. Kadangkala dari atas. Kita lagi duduk tahu-tahu runtuh ini rumah. Kita lagi jalan tahu-tahu ada motor yang nabrak kita. Maka kita minta penjagaan dari Allah. Kita minta penjagaan kepada Allah dari semua arah kita. Artinya seperti orang yang masuk di dalam balon mungkin ya. Sudah. Dia terlindungi dari semua. Ada yang mau nyerang dari arah sini. Ada yang menyerang dari arah sini. Serangan itu bisa berupa serangan fisik. Serangan itu bisa serangan sihir umpamanya. Serangan itu bisa serangan dari syaitan yang ingin menyesatkan kita. Sehingga kita berlindung kepada Allah dari semua kejahatan itu dan dijaga dari segala arah. Itu maksud doa yang biasa kita baca tersebut. Jadi benar-benar minta penjagaan dari Allah secara sempurna. Orang yang dijaga sama satpam. Mungkin ya ibu mungkin bisa melihat ya. Seorang pejabat, presiden lah biasanya. Yang dijaga dari segala arah. Kemudian ada sniper dari atas. Yang untuk mengantipasi. Mungkin ada yang nyerang dari atas. Mungkin ada yang mau nembak. Maka kita minta sama Allah penjagaan secara utuh dari segala arah. Itu kira-kira makna doa yang dianjurkan dibaca di pagi dan petang tadi. Yang dimulai dengan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Iya. Kiranya seperti itu Ibu. Hadza wallahu a'lam. Ini aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Itu maksudnya gimana Ustaz? Kita kan kadang-kala bumi tahu-tahu terbelah. Pernah lihat kejadian orang naik motor tahu-tahu buminya terbelah, akhirnya dia masuk ke dalam sana. Dan sekarang banyak kejadian seperti itu. Seperti Qarun. Apa yang terjadi dengan Qarun? Ketika dia berjalan dengan hartanya, dengan penuh kesombongan, Allah mengatakan fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kami jadikan dia dan rumahnya tenggelam dalam bumi. Jadi itu di antara makna hadis tadi. Ibu pernah ngeliat nggak? Tahu-tahu kejadian terjadi lubang. Tahu-tahu rumah ini hilang, ditelan oleh bumi. Barakallahu fiik. Ya. Yang lain Brisbane ya. Siti ada pertanyaan nggak, Nek? Kalau nggak ada aku mau nambah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya Ustaz tentang ini doa Ustaz. Apakah ada doa kita ya dari harta-harta yang kita miliki, terutama kalau kita membeli barang beli barang baru gitu Ustaz. Apakah ada spesial doanya Ustaz? Supaya terhindar dari? Kita terlindungi dari rasa gimana Ustaz ya, karena harta gitu. Buat kita terlindungi dari harta yang kita miliki. Jangan kita sampai merasa ujub, merasa ya gitu Ustaz. Siap. Nah, subhanallah ya. Ada doa. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Dawud alaihissalam ya. Beliau berlindung dari 5 perkara. Beliau berlindung dari 5 perkara. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min waladin yakunu alayya rabban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak yang menjadi penguasa atas orang tuanya. Yang kedua, wa min malin yakunu alayya azaban. Dan aku berlindung kepadamu dari harta yang menjadi azab buat aku. Harta jadi azab. Tadi. Azab harta ini 2. Yang pertama, azab karena kita tersiksa mencarinya. Terobsesi untuk mengumpulkannya. Azab yang kedua nanti kita jadi sombong dengan harta itu yang menyebabkan kita diazab pada hari kiamat nantinya. Karena kesombongan kita seperti Qarun yang diazab di dunia sebelum di akhirat. Kemudian berlindung min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib.
Aku berlindung kepadamu dari istri yang menyebabkan dari pasangan hidup ya. Kalau yang membaca seorang istri dari suaminya. Kalau yang membaca seorang suami, berlindung dari seorang istri yang menyebabkan aku beruban sebelum waktunya. Kemudian dari tetangga. Dari tetangga yang senantiasa mengganggunya. Yang kelima dari teman yang pandai bermakar. Min khalilin makirin, yang matanya seakan-akan penuh kecintaan kepada kita padahal dia menyimpan kebencian kepada kita. Jadi itu doa yang dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam yang diajarkan kepada kita untuk kita membacanya. Jadi berlindung wa a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, dari harta yang menjadi azab buat aku. Kemudian doa yang lain yang diajarkan Nabi SAW, nanti bisa dicari atau nanti anak akan kirimkan. Nabi membaca sebuah doa, beliau mengatakan, "Wala taj'al musibatana fi dinina, wala taj'alid dunya akbar hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan jadikan musibah kami di agama kami, dan jangan dijadikan ilmu kami ini urusan cuma harta. Itu aja ini cari. Harta, ambisinya cuma harta. Kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Karena harta ini cukup di tangan. Jangan sampai ada dalam hati kita. Barakallahu fiik. Yes. Maaf kalau bisa kirim doanya Siap, please Ustaz. nanti kita kirim nanti insyaallah. Siap. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Yang Sydney nggak tanya nih. Jangan dipaksa kalau nggak ada yang mau tanya, Kak. Ntar habis nyesel Ustaz. Ini ada Sakina nih. Pertanyaan terakhir nih. Sangat belum. Tafadhali. Langsung. Ustaz mau tanya, ada doa untuk keberkahan waktu nggak? Karena saya masih baru di sini, jadi masih belum terbiasa tanpa pembantu. Kayaknya seharian kerjaan nggak habis-habis. Masya pengantin baru Ustaz. Berkah gitu waktunya, karena saya biasa ngerjain ibadah yang lain, jadi keteteran. Saya takut termasuk orang-orang yang lalai gitu. Masya Allah. Iya, ini doa penting nih buat para istri ya. Insya Allah kalau baca doa ini, pembantunya diberhentikan insya Allah. Doa ini diajarkan sama Nabi SAW kepada putrinya Fatimah. Fatimah ini mungkin lebih parah dari yang bertanya. Fatimah radhiyallahu ta'ala anha gak punya pembantu. Dia punya anak 2 masih bayi-bayi. Jarak antara Hasan sama Husain itu hanya 4, mungkin hanya 2 kali datang bulan atau 1 kali datang bulan. Kemudian Fatimah hamil Husain. Jadi jaraknya ya setahunan lah antara Hasan dengan Husain. Gak punya pembantu. Suaminya miskin. Artinya kalau orang kaya mungkin bisa beli makanan jadi. Seperti sekarang kita lihat bisa beli belanja. Itu Fatimah numbuk gandum sendiri. Kalau mau makan, gandum itu harus ditumbuk dulu supaya jadi tepung, kemudian dijadikan roti. Itu sampai tangannya Fatimah kasar sekali. Suatu saat dia dengar Nabi ini kedatangan budak-budak. Dia ingin ada yang membantu dia di rumahnya. Akhirnya si suami mengusulkan, ya aku gak mampu kata Ali. Kalau mungkin engkau minta sama ayahmu kata dia. Datang nih Fatimah menjumpai ayahnya. Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ternyata di sana gak ketemu sama ayahnya. Ketemu sama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cerita sama Aisyah. Akhirnya malam hari Nabi pulang. Sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala an ashabi. Aisyah cerita. Tadi putrimu datang ke sini. Dia cerita kondisinya sulit. Dia butuh pembantu. Nabi dapat informasi itu. Beliau gak tidur. Beliau keluar dari rumahnya. Rumah Nabi sama rumahnya Fatimah ini nempel sebenarnya temboknya. Maka beliau datang ke rumahnya Fatimah. Lewat luar. Diketuk rumahnya, diizinkan masuk, Nabi masuk. Dalam kondisi Fatimah dengan Ali sedang rebahan. Mereka mau bangun. Kata Nabi SAW, ala rislikum, kalian tetap di tempat kalian sudah. Nabi duduk di tengah. Beliau duduk di antara menantu dan putrinya.
Sampai Ali itu mendapatkan dinginnya kaki Nabi di dadanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi mengatakan kepada keduanya, afala adullukuma ala mimma huwa khairun minal khadim. Kalian mau nggak aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Nggak sama, lebih baik. Artinya kalau tadi mengatakan pembantu, kalau ada pembantu dengan baca doa ini lebih baik daripada pembantu. Kata Nabi SAW, kalau kalian mau tidur, sebelum tidur kalian baca, Subhanallah, tusabbihina, tusabbihani, thalathan wa thalathin. Bertasbih 33 kali, katakan Subhanallah sebelum tidur. Yang kedua, Alhamdulillah 33 kali. Yang ketiga, Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Jadi kita kadang-kala waktunya nggak berkah, kita nggak baca doa. Kadang-kala yang ada di hati kita ini kepingin pembantu. Ya Allah kayak gini susah nggak ada pembantu. Akhirnya anti susah hidupnya. Tapi ketika pagi hari bangun, sebelum tidur baca doa, pagi hari bangun dengan penuh semangat, dengan penuh kekuatan yang sudah Allah berikan, pekerjaan akan selesai. Sambil bekerja, sambil bersolawat. Sambil bekerja, sambil baca Quran. Lakukan apa saja. Waktu kita berkah, pekerjaan selesai, amalan kita tetap dicatat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Satu lagi ya Ustaz. Siap. Ini jarang ada ini Ustaz. Assalamualaikum Kak. Satu lagi juga buat Sydney ya, please. Jadi satu-satu jadi dua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya punya menantu kebetulan mu'alaf. Bagaimana caranya saya untuk mengajak dia untuk memulai praktis Islam? Sekarang masih awam dan ya gimana awal yang terbaik buat mengajak dia Menantu untuk praktis? laki, menantu perempuan. Menantu laki-laki. Allahu Akbar. Insyaallah jamaah ya. Berkaitan dengan yang dapat menantu mu'alaf ini, sebenarnya sebelum menikah yang perlu dipersiapkan. Perlu dipersiapkan dari sisi benarkah dia memeluk Islam ini. Karena dia sudah paham dengan Islam. Yang ditakutkan dia menikah secara Islam karena memang dia nggak beragama. Dia bukan pindah agama. Artinya mau masuk agama mana saja oke. Yang penting nikah. Ada orang-orang seperti itu. Dan di banyak tempat itu memang banyak agama non-Islam. Agama-agama yang sudah bangkrut agama tersebut. Pengikut agama tersebut masih menggunakan KTP agama tersebut. Tapi udah gak percaya sama agama. Sehingga kalau ada tawaran untuk pindah agama, dia welcome aja. Selama ada manfaat dan maslahat buat dia. Maka ini PR besar buat orang tua yang punya menantu non-Muslim. Apa yang perlu, dari mana kita memulai? Mengenalkan Allah. Syahadatnya yang perlu dikuatkan. La ilaha illallah yang perlu dikuatkan. Dikenalkan dia sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu syarat la ilaha illallah itu orang harus paham. Harus punya ilmunya. Dia harus cinta. Dia harus menerima. Ketika dikuatkan dari sisi hal ini, insya Allah masalah hukum-hukum yang lain itu nanti nyusul. Tapi kalau baru masuk Islam lalu dikasih hukum ini macam-macam. Dia keimanan belum masuk di hati dia. Maka yang perlu ditanamkan adalah keimanan di diri dia. Tunjukkan keindahan Islam kepada dia. Tentang Allah, tentang Nabi Muhammad SAW. Tentang syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah SAW. Ketika dia sudah, nanti perintah yang lain. Diajarin sholat, diajarin puasa. Tak lagi kita mau masuk Ramadan ya. Kalau punya rezeki diajak umroh. Paling tidak dia bisa merasakan. Ini loh Islam nih. Karena terus terang kalau tetap berada di Australia umpamanya. Ya mungkin komunitas Islamnya sedikit. Kadangkala Islamnya juga Islam yang ya Allah ya. Yang sangat menyakitkan hati ya. Ini ada cerita teman di luar sana. Dia ada seorang Muslim nikah dengan mu'alaf perempuan. Subhanallah. Yang perempuannya ini taat. Dia pelajarin Islam. Yang suaminya masih suka kebar. Yang suaminya masih suka kemaksiatan. Padahal yang mengajak masuk Islam nih suaminya. Akhirnya mereka bercerai. Karena apa? Karena sang istri sudah taat sama Allah. Si suami yang Muslim ternyata tetap dengan kemaksiatannya. Dan sambil didoakan mudah-mudahan menantunya
Dan banyak orang-orang mu'alaf yang akhirnya jauh lebih baik daripada orang yang lahir Islam. Barakallahu fiqi. Nah, Sydney. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila ada tamu datang ke rumah, katanya waktu mereka pulang itu membawa dosa-dosa kita, emang ada dalilnya Ustadz? Masya Allah. Dosanya dibawa sama dia. Gimana maksudnya dibawa dosanya jemaah? Maksudnya mengurangi dosa-dosa yang bukan Tuhan dibawa sama dia. Kesian dia kalau bawa dosa kita. Maaf Ustadz, maaf. Iya, jadi memang ketahuilah bahwasanya amal soleh secara umum. Allah mengatakan innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa. Ana terus terang nggak tahu hadis khusus yang mengatakan bahwasanya bertamu itu menghapuskan dosa kita. Artinya dengan kedatangan tamu ke rumah kita, kita memuliakan dia, dosa-dosa kita akan terkurangi, akan dihapuskan. Tapi yang jelas amal soleh akan mengurangi dosa. Salat akan mengurangi dosa. Musibah akan menghapuskan dosa. Jadi kalau berkaitan dengan kita menghormati tamu, menghargai tamu dengan baik, kemudian tamu itu pulang, sebagian dosa kita sudah Allah hapuskan. Mungkin saja itu, tapi sekali lagi yang Anda tahu dalil umum ya, yang berkaitan dengan amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa seperti itu. Adapun hadis khusus, mungkin nanti Anda akan baca lagi. Kalau ada, Anda akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Ustaz, saya tadi mau nyambung masalah musafir yang dikatakan makbul doanya itu mulai kapan? Mulai start dia keluar dari rumah sampai kembali ke sini atau kapan itu Ustaz makbul doanya? Mulai dia keluar dari rumah, artinya dia sudah safar. Dia sudah melakukan perjalanan safar. Cuma kan ada hukum safar yang belum berlaku buat dia umpamanya. Urusan qasar umpamanya dia ya. Dia masih belum boleh qasar sampai dia berpisah dengan gedung-gedung di kota itu. Ketika itu dia sudah boleh mengqasar walaupun jaraknya belum jarak safar, seperti itu diperbolehkan. Jadi urusan safar ya mulai dia keluar dari rumahnya, dia niat safar, kemudian tentunya ketika dia sudah berpisah dengan gedung-gedung itu yang hukum safar yang sebenarnya. Apakah sampai balik? Ketika dia sampai di Indonesia dan dia tinggal umpamanya di Indonesia sudah, maka kita tahu banyak ulama mengatakan orang yang tinggal 4 hari dihukumi mukim dia di sana. Ini berkaitan dengan hukum safar dia. Tapi kalau orang nggak tahu kapan dia balik, ana ada kerjaan Ustaz, ana tidak tahu kapan balik dari tempat ini, maka para ulama menyebutkan dia tetap sebagai musafir. Sehingga rukhsah safar itu tetap ada buat dia. Jadi seperti sampai pulang ya, kalau dia pulang lagi nanti, dia umpamanya di Indonesia mukim dia sudah. Mukim 2 bulan di Indonesia. Kemudian dia mau balik ke negerinya, mulai itu perjalanan itu disebut safar lagi buat dia. Adapun selama dia di Indonesia, tinggal di tempat orang tuanya atau di rumah dia, maka dia terhitung mukim di sananya. Kayak gitu. Wallahu a'lam. Ini yang terakhir ya. Subhanallah. Ustaz, maaf mau tanya tentang musafir. Ada juga nih yang kalau saya dengar kita kan bakalan meninggal nih. Jadi kita itu emang nggak akan abadi di dunia. Apa kita itu sebenarnya musafir juga di dunia ini? Atau ada lagi kayak gini Ustaz, karena suami kita ini kebanyakan tidak bermukim di rumah, maksudnya sebulan sekali pulang. Dalam perjalanan mereka itu dibilang musafir juga ya Ustaz ya? Iya. Tunggu dulu, belum dijawab nih. Iya, berkaitan dengan kita musafir. Na'am, kulluna rahilun. Kita semua dalam perjalanan. Nabi SAW menyebutkan innama mathali wa mathalud dunya. Permisalanku dengan dunia ini karakibin, seperti orang yang sedang berkendaraan dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang panjang, kemudian ada sebuah pohon. Di pohon itu berteduh sejenak. Berteduh sejenak inilah waktu kita di dunia. Kemudian pergi meninggalkannya. Maka 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Kalau hitungan waktunya. Maka kita musafir. Tapi bukan berarti kita hukumnya hukum safar. Enggak. Nabi SAW menjelaskan hukum safar yang berkaitan dengan rukhsah salat itu bukan untuk orang yang hidup di dunia. Karena memang kita hidup di dunia semuanya tugasnya beribadah. Kalau nanti sudah di akhirat nggak ada lagi. Salat qasar wala salat jamak. Seperti itu. Adapun berkaitan dengan suami.
tidak tahu kondisi suami ini. Apabila suami ini memang dia kerja keluar, dia safar sebagai pilot umpamanya. Pilot ini kan kemana-mana dia safar terus dia. Baru sampai rumahnya disebut mukim. Kalaupun dia tinggal di sebuah kota, dia tinggal sehari, 2 hari, kemudian terbang lagi kemana-mana. Tergantung kondisi suaminya. Ada suami yang tinggal di 2 kota memang. Di rumahnya dia tinggal, di tempat lain dia kos di sana umpamanya. Seperti orang yang dari Jember umpamanya, orang Jember kerja di Surabaya. Dia di Surabaya sudah tinggal dia hukumnya mukim karena memang kerjaan dia di sana, dia tinggal di sana. Pulang di rumahnya sendiri, dia mukim lagi di sana. Perjalanan ini yang disebut safar buat orang yang seperti itu. Buat suami-suami yang kerja seperti itu. Itu yang Anda ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.